Hello guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini guys kita akan berdiskusi tentang persoalan bagaimana jika terdakwa dalam satu kasus pidana minta sidangnya dilakukan secara biasa tatap muka dalam ruang pengadilan dengan menolak sidang secara online. Seperti biasa guys, diskusi ini akan kita lakukan secara objektif ilmiah, tanpa berpihak ke pihak manapun, kecuali kita hanya memihak kepada kebenaran. Namun demikian guys, kalau ada yang masih belum jelas setelah diskusi ini, jika mau nih ya, dapat mendalami lebih lanjut masalah ini dalam buku karangan saya yang berjudul Hak Asasi Tersangka Pidana yang banyak beredar di toko-toko buku. Ini dia bukunya. Ya, dibaca terbalik ya, karena ini efek terbalik yang sedang direkam. Guys, baru-baru ini terdapat penolakan dari seorang terdakwa pidana terhadap sidang pengadilan online. Padahal penyelenggaraan sidang pidana online bukannya tidak ada alasan. Alasannya adalah untuk menghindari kerumunan massa dalam rangka mencegah berkembangnya wabah pandemi virus corona COVID-19. Guys, apakah seorang terdakwa pidana dapat menolak sidang pidana pengadilan online? Tentu saja jawabnya bahwa terdakwa boleh menolaknya, tentu jika ada alasan yang sah dan legitimate untuk itu. Terus alasannya yang sah apa? Jika kita pilih alasan untuk melindungi hak-hak terdakwa, kiranya kurang tepat, tidak tepat. Karena apapun hak terdakwa yang dapat dilakukan dengan sidang tatap muka langsung misalnya, semuanya hak pidana, hak asasi itu juga dapat dipenuhi dengan sidang online. Misalnya ya, hak terdakwa untuk mendapat pendampingan pengacara. Hak untuk diberlakukan azas praduga tidak bersalah yang disebut dengan presumption of innocence dan lain-lain. Semua hak tersebut dapat saja dipenuhi dalam sidang online tersebut. Kemudian, jika alasannya agar diperlakukan sama dengan sesama terdakwa atau yang disebut dengan equality before the law, karena ada terdakwa lain yang diperkenankan menjalani sidang tatap muka langsung di ruang pengadilan, jadi tidak online. Ini pun merupakan alasan yang lemah menurut kami, karena prinsip equality before the law tidak berarti bahwa di depan hukum orang harus sama dan sebangun. Tidak harus sama dan sebangun. Bisa saja orang diperlakukan sama, tetapi tidak sebangun. Akan tetapi, jika alasannya karena sidang online pidana tidak punya dasar hukum,
atau kalaupun ada dasar hukumnya, tingkatnya sangat rendah, yaitu hanya setingkat peraturan Mahkamah Agung, yang dalam hal ini adalah Perma nomor 4 tahun 2020. Karena tidak punya dasar hukum yang kuat untuk sidang pidana online, maka terdakwa jelas dapat menolak sidang online tersebut, ya. Dapat menolak sidang online tersebut karena sidang online itu tidak punya dasar hukum yang kuat. Maka terdakwa jelas dapat menolak sidang tersebut, memiliki dasar hukum yang kuat itu terhadap perkara pidana, khususnya acara pidana, sangat penting. Dalam sistem hukum kita sangat penting karena 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya haruslah sesuai undang-undang. Kedua, beracara di pengadilan sangat penting dan merupakan hukum publik. Hukum publik, apalagi hukum acara pidana yang seharusnya memang harus punya dasar hukum yang kuat. Ketiga, Indonesia adalah negara civil law, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat merupakan conditio sine qua non, atau merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara yang berlaku sistem hukum civil law seperti Indonesia. Sering juga disebut bahwa hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Karena itu setiap putusannya, putusan hakim ini maksudnya, harus dipenuhi. Seperti halnya perintah Tuhan. Hanya saja Tuhan tidak pernah berbuat salah. Sedangkan selaku manusia, hakim dapat berbuat atau memutuskan secara keliru. Karena itu, bisa saja hakim keliru dalam memutuskan untuk menjalankan sidang pidana online misalnya. Meskipun karena alasan pandemi virus corona COVID-19. Guys, gimana kalau hakim bersikeras untuk melanjutkan sidang pidana online? Sedangkan tersangka atau terdakwa berkeberatan. Palu memang ada di tangan hakim, sehingga putusan memang ada di tangan hakim, bukan di tangan terdakwa, bukan di tangan pengacara dari terdakwa, bukan di tangan jaksa. Tapi palu dan putusan ada di tangan hakim. Karena itu, terdakwa tetap diberikan haknya, punya hak kalau keberatan, untuk mengajukan bantahan atau banding nantinya jika perkara sudah diputus oleh hakim tersebut. Guys, karena hakim wakil Tuhan, maka mereka harus dihormati oleh siapapun. Jika terdakwa mengajukan keberatan terhadap tindakan hakim, haruslah dilakukan secara sopan, sesuai hukum dan adab kesopanan yang berlaku. Jika misalnya terdakwa berlaku tidak sopan di persidangan, misalnya terdakwa berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk hakim, atau bertingkah tidak sopan lainnya, maka kepada terdakwa tersebut terkena pidana lain malahan, yaitu pidana yang disebut contempt of court. Tetapi sebagai wakil Tuhan di bumi, hakim tentu tidak mungkin dituduh melakukan contempt of court. Justru hakim bersama pengadilan yang dihina-hina. Saudara-saudara, jika karena keberatan terdakwa tidak dapat diterima oleh hakim,
ya putusan tetap ada pada tangan hakim sebagai pemegang palu. Dan jika karena misalnya keberatannya ditolak oleh hakim, keberatan dari terdakwa untuk sidang online ditolak oleh hakim, dan karena itu terdakwa katakanlah memilih diam, dalam arti dia tidak mau menjawab apa-apa dalam persidangan nantinya, maka diamnya terdakwa itu juga merupakan haknya terdakwa. Hanya saja, hati-hati. Biasanya penggunaan hak tersangka untuk diam di sepanjang proses persidangan akan memperkeruh suasana dan biasanya akan cenderung merugikan terdakwa sendiri nantinya. Ini harus hati-hati. Seorang terdakwa yang baik mestinya memang tidak diam dalam sidang, tetapi menjelaskan saja tentang duduk kasusnya di pengadilan dengan mempergunakan seluruh haknya untuk membela diri. Dan kalaupun dihukum karenanya, hukuman tersebut dijalani mestinya dengan baik dan sopan. Syukur-syukur kalau hakim dapat menghukum bebas tentunya. Dan yang penting, saudara-saudara, jika bersikap sopan-sopan saja, misalnya jika pun tersangka dihukum penjara, maka nanti setelah berakhirnya hukuman dan dia keluar dari penjara, maka masyarakat masih tetap respek. Masyarakat masih tetap respek terhadap tersangka tersebut. Seperti yang pernah dialami oleh banyak mantan narapidana, semisal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Bahkan, saudara-saudara, narapidana yang bernama Ahok, yaitu mantan gubernur DKI Jakarta, justru dia sangat dipuja-puja setelah habis menjalani hukumannya. Bahkan karirnya justru semakin berkibar-kibar setelah Ahok keluar dari penjara. Maka yang begini-begini sebaiknya dicontoh oleh siapapun dari mereka yang menyandang status terdakwa. Yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah diam saja dan tidak segera menerbitkan undang-undang darurat dalam bentuk Perpu untuk mengatur masalah pandemi Corona COVID-19 ini, selain dari Perpu untuk bidang ekonomi yang memang sudah diterbitkan oleh pemerintah, yang sekarang sudah menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Jika saja, guys, sebuah Perpu diterbitkan untuk memberikan alas hukum terhadap sidang pidana online, maka masalah kekacauan pengadilan online ini tidak menjadi berlarut-larut seperti ini. Mestinya pemerintah tidak boleh abai, tetapi harus hadir untuk mengatur ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat banyak. Bukankah dalam hukum berlaku prinsip solus populi suprema lex, yang berarti kepentingan masyarakat banyak merupakan hukum tertinggi. Oke, guys. Oke. Sekali lagi saya ingin katakan, jika ingin mendalami lebih lanjut tentang masalah ini, dapat membaca buku karangan saya yang berjudul Hak Asasi Tersangka Pidana. Ini bukunya dibaca terbalik ya, karena sorotannya terbalik. Ini. Oke guys, sampai di sini dulu kali ini guys. Lain kali kita sambung dengan topik yang lain lagi. Semoga tercerahkan. Wassalamualaikum.